rekan-rekan. Saya Muhammad Syakif Fajar dari kelompok 5. Di sini saya akan melaksanakan presentasi terkait perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Kemudian kelompok 5 terdiri dari Mas Madewi Rasatya, Mas Muhammad Zaki, Mbak Nadani Al-Firdaus, Mas Muhammad Mahtuh Gufron, Mbak Mutia Hanif, Mbak Mutia Adila Putri, Mbak Nabila Rizky, saya sendiri, dan Mia Nur Halizah. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Baik, Tindakan. perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses menentukan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program selama beberapa tahun ke depan. Next. Kemudian karakteristik dan perencanaan strategis. Perencanaan strategis dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu perencanaan strategis adalah proses penentuan arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian menjadi dasar penyusunan sistem pengendalian manajemen dan digunakan untuk mengarahkan keputusan dan aktivitas manajerial. Ya, next. Berikutnya karakteristik perencanaan strategis. Jadi yang pertama berorientasi jangka panjang, kemudian bersifat menyeluruh yaitu mencakup seluruh organisasi, kemudian fokus pada pencapaian tujuan strategis, kemudian mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal, eh, dan yang terakhir menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Mutia Hanif. Silakan, Mbak. Baik, yang selanjutnya adalah peran perencanaan strategis dalam sistem pengendalian manajemen. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Muhammad Syauqi mengenai pengertian perencanaan strategis, mungkin kita sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai peran perencanaan strategis dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, eh, perencanaan strategis itu berguna menjadi pedoman dalam pengendalian manajemen. Seperti yang kita ketahui, pengendalian manajemen adalah tindakan manajer atau pimpinan untuk menggerakkan anggota organisasi atau sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Sehingga program-program yang ada dalam perencanaan strategis menjadi pedoman bagi pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu menyelaraskan tujuan organisasi dan unit kerja. Jadi, perencanaan strategis itu merupakan hasil keputusan bersama oleh beberapa atau perwakilan masing-masing unit kerja. Selain itu, program-program dalam perencanaan strategis juga dijabarkan atau diuraikan sesuai dengan uh, unit kerjanya masing-masing. Yang ketiga, digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja. Jadi, perencanaan strategis itu di dalamnya akan berisi program-program yang mau dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga dari program-program yang sudah ditentukan, organisasi bisa menentukan kira-kira berapa besar biaya yang digunakan untuk menjalankan program-program tersebut. Kemudian indikator apa saja yang akan digunakan untuk mengevaluasi program-program itu. Yang terakhir, namun tidak terbatas pada ini, yaitu mengurangi ketidakpastian dan risiko bisnis. Karena program-programnya sudah ditentukan, maka sudah ada kejelasan organisasi akan bergerak atau melakukan kegiatan apa saja untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya, yaitu proses perencanaan strategis. Jadi, di sini kita akan mengetahui bagaimana perencanaan strategis atau tujuan strategis itu atau program-program dalam perencanaan strategis ditentukan. Yang pertama, organisasi harus mengetahui kondisi lingkungannya atau organisasi harus menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Ini penting dilakukan karena seperti yang kita tahu, lingkungan itu eh, sangat mempengaruhi keadaan atau kondisi organisasi. Jadi pertama, organisasi harus tahu dulu sumber daya apa saja yang dia punya, kemudian eh, kondisi internal yang dia miliki seperti apa, dan kondisi eksternal seperti apa. Yang selanjutnya, organisasi setelah mengetahui kondisi lingkungannya,
organisasi harus menentukan tujuan di masa depan yang ingin dia capai. Jadi tujuannya disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianggut oleh orang-orang yang berada di organisasi itu, serta kondisi yang ada di sekitar organisasinya. Kemudian, organisasi menetapkan tujuan strategis atau tujuan utama yang mau dicapai berdasarkan visi dan misi yang sudah ditentukan. Setelah itu, setelah mengetahui tujuan strategisnya, kemudian organisasi perlu menetapkan program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Seperti itu, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan analisis program baru yang akan diusulkan dalam sistem pengendalian manajemen. Jadi sederhananya, pertama dalam mengusulkan program baru, ide-ide itu bisa didapat atau dihasilkan dari struktur manapun dari dalam struktur organisasi, misalnya dari unit terbawah atau unit ke atas. Lalu program baru ini pada dasarnya itu harus sesuai dengan visi, misi, dan sifat dari ini biasanya sifat aktif ini artinya tuh misalnya ada pesaing perusahaan itu eh, dan mengeluarkan program baru, maka perusahaan akan bereaksi dan melakukan tindakan melakukan program yang sama atau bisa jadi program yang lebih baik. Dan proaktif ini misalnya apabila perusahaan melihat celah atau peluang untuk mengekspansi perusahaan dari pesaing, maka usulan usulan baru ini bisa muncul lagi untuk mengekspansi usaha atau keuntungan perusahaan. Nah, dalam perumusan program baru itu selain harus sesuai dengan tujuan, itu juga harus dipertimbangkan pro dan kontranya, kelayakan atau resiko apa program diluncurkan, dan mengukur kemampuan dan kesiapan apabila program akan mulai diimplikasikan. Mungkin kalau simpelnya mungkin untuk contoh yang paling yang sudah pernah terjadi itu misalnya dalam kasus yang dulu pernah terjadi itu mungkin antara BlackBerry dan iPhone ya. Di sini iPhone bisa melihat peluang eh, untuk pasar dari BlackBerry ini, handphone BlackBerry ini ternyata eh, konsumen tidak puas dengan keypad yang terlalu banyak. Makanya iPhone dia salah satu pionir eh, dengan touchscreen, dia bisa melihat peluang tersebut dan mengekspansi dan memonopoli perusahaan handphone. Oke, paling itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis program yang sedang berjalan adalah proses penilaian terhadap program yang sedang dijalankan oleh perusahaan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi program, keselarasan program dengan tujuan strategis, dampak program terhadap kinerja perusahaan, dan kelayakan program untuk dilanjutkan. Kenapa analisis program berjalan ini penting? Karena analisis program berjalan itu digunakan untuk menilai sejauh mana program mendukung tujuan strategis perusahaan serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Analisis program sedang berjalan itu terbagi menjadi dua, analisis rantai nilai dan analisis activity based cost. Analisis rantai nilai adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi serangkaian aktivitas internal organisasi yang menciptakan nilai bagi pelanggan dari perolehan input hingga deliver produk atau jasa ke konsumen akhir. Kemudian dalam analisis rantai nilai itu menyoroti tiga bidang potensial, yaitu hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan, dan hubungan proses dalam rantai nilai perusahaan. Hubungan dengan pemasok, contohnya perusahaan harus menjalankan kerjasama strategis agar menekan biaya logistik masuk dan menjaga agar bahan baku tetap terjaga kualitasnya. Kemudian hubungan dengan pelanggan yaitu perusahaan menjaga dan memahami kebutuhan konsumen, loyalitas konsumen
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang penyusunan anggaran. Mana anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Next, hakikat anggaran. Jika sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang strategi yang merupakan arah tujuan suatu perusahaan, maka anggaran merupakan bahan bakarnya, di mana tanpa anggaran, strategi hanya akan menjadi angan-angan perusahaan yang tidak dapat diukur. Secara teknis, anggaran adalah rencana kerja disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu, di mana anggaran juga menjadi salah satu alat penting dalam manajemen yang digunakan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan organisasi dalam periode tertentu. Next. Kemudian ada fungsi dan peranan anggaran, di mana anggaran memiliki peran strategis dalam organisasi karena berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam menjalankan proses perencanaan dan pengendalian. Secara umum, fungsi anggaran dapat dijelaskan menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan, anggaran membantu manajemen dalam menetapkan tujuan serta menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Anggaran juga memaksa manajer untuk melihat ke masa depan, mengantisipasi masalah belum terjadi, dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti uang SDM ke departemen yang paling membutuhkan. Kemudian yang kedua, fungsi koordinasi, di mana dengan adanya anggaran, setiap bagian dalam organisasi dapat bekerja secara selaras karena telah bekerja yang sama. Kemudian fungsi pengendalian. Anggaran menjadi alat pengawasan dengan cara membandingkan antara realisasi dan rencana terapkan sehingga perusahaan mengetahui adanya penyimpangan. Kemudian yang keempat adalah fungsi motivasi, di mana anggaran dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik karena adanya target yang harus dicapai. Next. Selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran. Ada ada 5 tujuan utama dari penyusunan anggaran. Antara lain yang pertama, menjadi pedoman kerja bagi manajemen dalam menjalankan aktivitas organisasi. Yang kedua, menjadi dasar dalam pengembalian keputusan manajemen. Yang ketiga adalah menjadi alat evaluasi kinerja organisasi. Yang keempat, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dan yang kelima adalah mengurangi ketidakpastian di masa depan melalui perencanaan yang matang. Dengan adanya anggaran organisasi dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan. Next. Berikutnya adalah hakikat anggaran dalam perencanaan strategis, di mana anggaran memiliki peran yang sangat penting karena menjadi jembatan antara perencanaan jangka panjang dan pelayanan operasional. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan strategis organisasi ke dalam rencana kerja yang lebih konkret dan terukur. Anggaran juga membantu manajemen dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal sesuai dengan prioritas strategi organisasi. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan itu dapat berjalan sesuai arah dan tujuan organisasi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Silakan, terima kasih. Selanjutnya, proses pengukuran anggaran. Yang pertama adalah tujuan strategis. Pengukuran anggaran diawali dengan penetapan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi yang jelas dan terukur. Tujuan ini menjadi tujuan utama dalam menentukan
pengalokasian anggaran selaras dengan rencana jangka panjang. Kemudian, penjabaran strategi ke program dan kegiatan. Strategis kemudian diterjemahkan dalam strategi, program, dan kegiatan operasional. Setiap program dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan membutuhkan anggaran yang sesuai dengan tingkat prioritasnya. Next. Kemudian, penyusunan dan alokasi anggaran. Anggaran disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya serta efisiensi dan efektivitas biaya. Pada tahap ini, anggaran mulai dihubungkan langsung dengan kegiatan kinerja yang diharapkan. Kemudian, penetapan indikator kinerja anggaran. Organisasi menetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penggunaan anggaran, seperti tingkat penyerapan, efisiensi biaya, serta pencapaian output dan outcome program. Next. Pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Anggaran yang telah disusun kemudian dilaksanakan dan dikendalikan melalui pemantauan realisasi secara berkala. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya. Kemudian, pengukuran dan evaluasi anggaran. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis selisih antara anggaran dan realisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta mengidentifikasi penyebab penyimpangan. Next. Yang terakhir, pelaporan dan umpan balik. Hasil pengukuran dan evaluasi disusun dalam laporan kinerja anggaran yang digunakan sebagai umpan balik bagi manajemen. Informasi ini menjadi dasar perbaikan perencanaan strategis dan penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah aspek-aspek. Apakah suara saya terdengar? Kedengeran, Mas? Terdengar, Kak. Selanjutnya adalah aspek-aspek keperilakuan dalam keterlibatan penyusunan anggaran. Di sini ada 7 aspek keterlibatan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama ada partisipasi dalam penyusunan anggaran, kedua motivasi dan perilaku individu, ketiga kelonggaran anggaran, keempat gaya manajemen dalam anggaran, kelima keselarasan tujuan, keenam evaluasi kinerja berbasis anggaran, dan yang ketujuh adalah perilaku disfungsional akibat anggaran. Yang pertama adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran. Nah, partisipasi dalam penyusunan anggaran ini berarti bahwa dalam suatu unit ini pimpinan atau top manager itu eh, melibatkan manajer yang ada di tingkat bawahnya ataupun staf dan karyawan ataupun pegawainya dalam proses penyusunan anggaran pada unitnya. Nah, keterlibatan berbagai macam pihak ini meningkatkan rasa memiliki terhadap anggaran sehingga pencapaian dari suatu target ini bisa dianggap sebagai komitmen dan bukan paksaan dari atasan karena tadi semuanya terlibat ya. Jadi ini bukan hanya instruksi dari atasan untuk mencapai suatu target, tapi menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu target sehingga dapat dikatakan sebagai komitmen. Nah, selain itu, kualitas dari informasi ini menjadi lebih baik karena manajer yang ada di tingkat bawah atau para staf itu memiliki pemahaman tentang operasional yang lebih detail lagi. Namun, partisipasi ini tuh berpotensi bisa menimbulkan budgetary slack kalau tidak diawasi dengan baik. Selanjutnya, selanjutnya yaitu motivasi dan perilaku individu. Nah, bisa kita katakan bahwa anggaran ini berperan sebagai motivator atau alat motivasi karena target dari anggaran ini tuh bisa mempengaruhi seberapa besar usaha yang dikeluarkan oleh eh, tim manajerial. Nah, kalau suatu target dari anggaran ini tuh terlalu ketat, staf atau karyawan itu bisa mengalami tekanan dan jadi frustasi. Nah, sebaliknya kalau anggaran ini dia terlalu longgar, kinerja jadi nggak optimal. Nah, karena itu anggaran itu seharusnya bersifat menantang tapi juga tetap realistis biar terus memenuhi tanpa menimbulkan adanya stres yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada kelonggaran anggaran atau budgetary slack. Nah, kelonggaran anggaran atau budgetary slack ini tuh selisih antara estimasi maksimal yang diestimasikan oleh tim manajerial dengan angka yang tertera pada dokumen anggaran.
Nah, hal ini tuh biasanya dilakukan biar target itu lebih mudah dicapai. Namun, kelonggaran ini tuh muncul karena adanya asimetri informasi dengan kepentingan pribadi. Contohnya itu kayak em, Slack ini tuh muncul karena adanya penilaian kinerja ataupun insentif. Nah, Slack ini tuh nggak dapat dihilangkan sepenuhnya, tapi sangat perlu dikendalikan biar tidak merugikan organisasi. Selanjutnya adalah gaya manajemen dalam penganggaran. Nah, gaya manajemen dari suatu pimpinan dalam penyusunan anggaran itu sangat mempengaruhi perilaku manajer yang ada di bawahnya maupun para stafnya. Nah, di sini ada dua pendekatan yaitu top-down budgeting dan juga participative budgeting. Nah, pada top-down budgeting ini tuh dia memang sifatnya lebih cepat tapi sering menimbulkan resistensi dari bawahan kepada atasan. Nah, sebaliknya itu ada yang namanya participative budgeting. Nah, pada participative budgeting ini tuh komunikasi itu didorong dua arah antara atasan dan bawahan agar saling meningkatkan rasa kepercayaan. Tapi kalau manajemen itu terlalu menekankan pencapaian pada angka anggaran, em, gaya manajemen itu bisa mendorong perilaku disfungsional pada pegawai-pegawai yang ada di suatu unit tersebut. Selanjutnya, yaitu keselarasan tujuan. Nah, tujuan antara organisasi dan individu itu seringkali tidak sejalan. Nah, maka dari itu anggaran di sini hadir berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan tujuan-tujuan tersebut, tujuan antara individu dengan organisasi tersebut. Nah, kalau anggaran itu dirancang dengan baik, tim manajerial itu bisa mendorong untuk bertindak sesuai dengan mendorong para manajer yang ada di bawahnya ataupun stafnya untuk bertindak sesuai kepentingan organisasi. Tapi kalau tidak selaras, itu dapat menimbulkan perilaku oportunistik pada pegawai-pegawainya yang tentunya dapat merugikan. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja berbasis anggaran. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa anggaran ini sering menjadi dasar evaluasi kinerja dari manajer. Nah, ini tuh dia punya uh, evaluasi kinerja berdasarkan anggaran tuh punya keunggulan dan juga kekurangan. Nah, keunggulannya itu dia memang objektif dan ukur, tapi evaluasi yang bergantung pada anggaran itu dia bisa uh, mendorong orientasi jangka pendek dan mengabaikan aspek-aspek non keuangan. Selanjutnya, yaitu perilaku disfungsional akibat anggaran. Nah, tekanan untuk mencapai satu target dalam anggaran itu bisa mendorong pegawai-pegawainya untuk melakukan perilaku yang disfungsional kayak memanipulasi angka ataupun menunda biaya-biaya yang penting. Nah, atau dia juga bisa jadi berfokus berlebihan pada suatu target dengan jangka pendek. Nah, perilaku ini tuh muncul akibat desain dari sistem anggaran dan insentif yang tidak tepat. Maka dari itu, sistem pengendalian itu harus dirancang untuk meminimalkan perilaku tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengukuran laba residual dalam anggaran. Yang pertama adalah pengertian laba residual. Laba residual atau residual income atau disingkat dengan RI adalah ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan laba bersih yang tersisa setelah di modal atau cost of capital yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Laba residual menekankan bahwa modal yang digunakan memiliki biaya, sehingga laba baru dianggap bernilai apabila telah mampu menutup biaya modal tersebut. Rumus laba residual adalah laba operasi bersih setelah pajak dikurangi modal yang diinvestasikan dikali biaya modal. Laba operasi bersih setelah pajak adalah laba perusahaan yang mencerminkan kinerja operasi. Modal yang diinvestasikan adalah total dana yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasinya. Biasanya terdiri dari ekuitas dan utang jangka panjang, atau juga dengan utang jangka pendek operasional. Biaya modal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor atau kreditur atas modal yang mereka tanamkan. Next. Selanjutnya,
Mengapa pengukuran laba residual menjadi solusi yang tepat dalam penyusunan anggaran? Beberapa adalah alasan eh, terkait, yaitu yang pertama adalah karena laba residual fokus pada nilai tambah. Apa laba residual bernilai positif? Yang maksudnya adalah laba tersebut dapat menutup biaya modal yang digunakan, maka anggaran menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Perhitungan laba residual yang mengurangkan biaya modal dari operasi menunjukkan bahwa aset atau model yang digunakan oleh perusahaan mempunyai biaya yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, manajer tidak hanya berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan laba, tetapi juga berpikir apakah laba tersebut cukup untuk menutup biaya penggunaan aset. Yang kedua adalah mengatasi laba residual mampu mengatasi masalah anggaran berbasis laba akuntansi. Masalah utama dari anggaran berbasis laba akuntansi adalah tidak memperhitungkan biaya modal secara eksplisit. Akibatnya, anggaran tidak pasti dalam menunjukkan antara laba yang hanya terlihat besar yang benar-benar menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan dan dapat memberikan pengembalian kepada pemilik modal. Oleh karena itu, laba residual menjadi alternatif dalam pengukuran karena laba residual yang memperhitungkan biaya modal menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya menargetkan laba yang besar, tetapi juga nilai tambah real untuk pemilik modal. Yang ketiga adalah mengurangi konflik antar tujuan divisi dan tujuan korporasi. Maksudnya adalah setiap peningkatan laba residual pada tingkat divisi berarti peningkatan nilai pada tingkat korporasi. Jadi, penetapan target kinerja divisi dengan laba residual sama dengan ukuran yang mencerminkan kepentingan perusahaan sehingga tujuan kedua pihak menjadi sejalan. Next, Kak. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sumber daya atau modal yang digunakan perusahaan mempunyai biaya yang harus diperhatikan, sehingga manajer tidak hanya menargetkan apakah suatu kegiatan akan meningkatkan laba, tetapi juga harus menargetkan apakah laba tersebut cukup untuk menutup biaya modal yang digunakan. Keputusan seperti penambahan aset, perluasan kapasitas, atau peningkatan persediaan akan dianalisis dengan lebih hati-hati karena dapat menurunkan laba residual apabila diimbangi dengan peningkatan laba yang memadai. Maaf, ini share screen-nya terputus, Kak.